Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tersebut meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tagdob, faraddada miraran, la tagdob. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, La tagdob, jangan marah. Bahkan beliau sampai mengulang-ulang kata-katanya 3 kali. La tagdob, la tagdob, jangan marah, jangan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat biasanya disesuaikan dengan orang yang meminta nasihat. Dan itulah ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat peka, yang sangat mengerti dan memperhatikan lawan bicaranya. Maka ketika seseorang meminta nasihat kepada beliau, biasanya beliau menyampaikan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan kepribadian orang tersebut. Dalam hal ini mungkin orang tersebut adalah seorang yang memiliki karakter sebagai seorang yang pemarah atau emosional. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya sangat simpel dan tertuju pada apa yang sering terjadi pada pribadi seorang itu, yaitu tentang marah. Tetapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara amarah, maka ini adalah sesuatu yang sering menimpa banyak orang, di mana ketika emosinya tersulut, pasti setiap orang ingin meluapkan amarahnya, ingin meluapkan emosinya yang bergoncang dan bergetar di dalam dada. Kenapa dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya jangan marah? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang marah itu akan menimbulkan berbagai efek negatif, baik terhadap diri atau terhadap jiwanya. Mungkin kita sering melihat bagaimana ketika seseorang sedang emosi, maka secara fisik akan terlihat perubahan pada fisiknya. Di antaranya matanya memerah, kulitnya memerah, tangannya bergetar bahkan sampai mengepal, jantungnya berdegup kencang, kata-katanya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, dan bahkan sampai tindakannya tidak akan mampu terkontrol apabila amarahnya sudah memuncak sampai kepala. Apalagi efek negatif terhadap jiwa seseorang. Maka ketika seseorang dihinggapi dengan perasaan marah, biasanya akan timbul rasa dendam dalam hati dan ingin melancarkan rencana jahatnya. Sehingga orang yang emosional, orang yang sering marah, itu akan berakibat buruk pada fisik dan pada jiwanya. Itulah kenapa dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan,
laisa syadidu bisurati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah seseorang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganalogikan, menyamakan orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat. Karena lafaz as-sura'ah dalam ilmu bahasa diartikan sebagai orang yang sering menang dalam bergulat. Karena pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW, olahraga yang populer berkaitan dengan kekuatan dan ketangkasan adalah olahraga gulat. Maka dalam hadis itu, supaya orang-orang mengerti dan paham dan dapat mencerna, maka kata Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang sering mengalahkan musuh, sering menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia emosi. Itulah kenapa dalam Al-Quran orang yang mampu mengendalikan emosi disebutkan sebagai orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yang mampu menahan gejolak emosinya ketika sedang memuncak. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Sehingga dalam hal ini amarah perlu dikendalikan. Para ulama menyampaikan dalam upaya mengendalikan amarah ini, ketika dia marahnya dalam posisi berdiri, maka rubahlah posisinya menjadi duduk. Ketika duduk masih emosi, maka falyatoji, maka langsung berbaring. Dalam hadis yang lain disebutkan upaya atau terapi ketika seseorang sedang marah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang sedang emosi, falyaskut, maka diamlah, jangan berkata-kata, jangan melakukan apapun, cukup dengan diam, maka insya Allah amarah dengan sendirinya akan hilang. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, al-ghadabu minasyaiton wasyaitonu khuliqa minan nar wan naru yudfa'u bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Dalam hadis yang lain, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu perbuatan setan, dan setan diciptakan dari api neraka. Sementara yang dapat memadamkan api adalah air. Maka ketika seseorang sedang emosi, hendaklah dia mandi. Dalam hadis yang lain, hendaklah dia mengambil air wudu. Dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah menyatakan, apabila seseorang sedang marah, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi ketika seseorang sedang marah dan dia sanggup untuk berwudu, kemudian sanggup untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, meminta perlindungan Allah, insya Allah marahnya akan sirna. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah sehingga kita mampu mengendalikan amarah dan emosi kita agar kita selamat dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh negatif marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.